Yolo, 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 yolo. yolo, 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 yolo. Sesuai bayaran ya, Yol. Ya, Yol. Berbicaralah sesuai bayaran, jangan berbicara sesuai fakta. Begitu ya instruksi ya. Instruksi dari sang bos. Ya, siapa bosnya Yolo? Tadi nggak sebutin nama loh. Siapa bosnya? Kalaupun sebut nama, Yolo sendiri yang sebutin ya. Ngajakin buzzer speak up, receh ke rumahnya Doktif. Nggak mau. Rumahnya Doktif tuh di golf, Yol, Gali. Ya, untuk Yolo stop melakukan penggiringan opini, fitnah-fitnah nggak bermutu. Jadilah buzzer speak up yang membicarakan kebenaran. Tok udah denger kan guys, mereka bikin komal, udah gitu peserta komalnya, aduh nggak bermutu banget deh. Lawyer Willy Salim ya, lawyer tapi nggak ngerti bedanya SPDP dengan SP2HP. Ingat nggak? Malu-maluin deh, tiba-tiba baper mamerin rumah mertuanya. Bener nggak, lawyer Willy cikik gitu kan? Malu-maluin profesi lawyer. Yang satunya lagi juga yang namanya lawyer Bunga. Sok kenal kayaknya sama Doktif. Emang lu siapa, Bung? Ih, lawyer baru junior aja. Ternyata kamu katanya owner skincare ya? Oh, pantes. Jangan-jangan skincare kamu bahaya. Iya. Kok kamu risih sama hadirnya Doktif? Terus katanya kamu kuasa hukum dari owner skincare Ebol-Ebol yang saat ini sudah dilaporkan di Polda Jatim. Ya, inisialnya F. Ebol-Ebol dari Madura. Ayo, kamu kan kuasa hukumnya, ngaku kan? Oh, pantes risih sama Doktif karena kuasa hukum dari skincare yang membahayakan kulit Indonesia, masyarakat Indonesia. Kitian. Satunya lagi Yolo ya. Yolo. Ya, Doktif itu heran loh, kok kenapa sekarang kualitas kamu kayaknya sama persis deh. Buzzer speak up sama seperti dugong. Iya kan? Kenapa? Kok asal nyebluk doang nih loh, Doktif? Kan kamu bilang Doktif itu dokter praktisi ya, kecantikan yang nggak pernah praktek. Belasan tahun Doktif praktek di sini, Yol. Yalah. Hah? Informasi dari mana sih? Kenceng ya duitnya ya, kenceng ya dapat duitnya ya, sampai fitnahnya kayak begitu ya. Dibilang Doktif nggak pernah praktek ya. Itu sudah ke Amerika loh dari tahun 2015. Lu di mana saat itu, Yal? Oke, habis itu dibilang Doktif pengen beli rumah golf 20-30 M ya. Nggak pengen beli rumah golf, rumah Doktif belasan tahun yang lalu sudah di golf. Iya, cuman kamunya aja yang nggak pernah Doktif ajakin ke rumah Doktif. Nggak akan pernah juga ogah ngajakin kalian. Iya, ke rumahnya Doktif nggak mau. Ngajakin buzzer speak up, receh ke rumahnya Doktif. Nggak mau. Rumahnya Doktif tuh di golf, Yol, Gali. Iya, udah bosen pemandangan kayak begitu. Kalau mau fitnah cari deh di pantai gitu ya, pinggir pantai. Bukan di golf lagi. Ya. Oke guys ya, untuk Yolo stop melakukan penggiringan opini, fitnah-fitnah gak bermutu. Jadilah buzzer speak up yang membicarakan kebenaran, menyebarkan kebenaran. Ya, bukan menyebarkan fitnah. Ingat dosa jariah. Ya, ingat gak? Ada yang pada saat mamahnya wafat minta tolong Doktif untuk dihubungkan dengan seseorang. Jadi Doktif tuh kayaknya gak ada kebaikannya gitu. Ya, buat Yolo. Ya gitu ya. Begitupun dengan Galih ya. Kalian berdua ya. Ingat, udah kalian nggak ngerti bukti apa yang sudah Mabes Polri pegang. Jadi kalau nggak ngerti lebih baik diam. Jangan pernah senggol-senggol Doktif lagi. Oke guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air. Ini mohon maaf videonya saya stit ya, yang dimana terkait dengan Doktif luar biasa. Sementara Doktif tidak sadarkah waktu pas saat di podcastnya Uya Kuya sempat menyatakan Ibu HS pabrik terbesar untuk merkuco itu di dalam dunia skincare. Nah, yang kedua berkaitan dengan Doktif menyatakan kok BPOM tidak menindak pabrik skincare. Kenapa BPOM tidak menindak? Kalau Doktif tahu, sampaikan kepada pihak BPOM. Tapi kalau memang Doktif juga tahu faktanya, sampaikan kepada publik. Apa jangan-jangan Doktif menyepil pihak pabrik-pabrik itu supaya ada indikasi dugaannya untuk main mata. Nah, sampai nanti itu si yang bersangkutan pertemuan dengan Doktif. Nah, ini kan indikasi dugaannya. Ini yang dipertanyakan masyarakat. Nah, buat masyarakat Indonesia yang baik dan cerdas, jangan sampai pernyataannya Doktif ini seolah-olah dia lupa dengan apa yang dia sudah utarakan di media sosial.
dia lupa dengan apa yang memang sudah dia ungkapkan di media sosial. Dan yang anehnya lagi, kalian masyarakat Indonesia ya, ini seperti ada indikasi dugaannya eksploitasi kepintaran ataukah eksploitasi terkait dengan ilmu pengetahuan. Saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia sekarang ini sudah melek hukum, dan masyarakat Indonesia sekarang sudah paham kok yang mana itu ada indikasi dugaannya perang bisnis, yang mana itu terkait dengan masalah dengan etika berjualan, bagaimana caranya terkait dengan adanya pernyataan-pernyataan yang kontradiktif seolah-olah demi kepentingan masyarakat dan akhirnya menjadi kepentingan pribadi. Dengan adanya yang dilakukan oleh Dotip menyepil-nyepil pihak pabrik-pabrik dan juga para pelaku usaha atau owner-owner, apakah itu memang bisa untuk masuk ke pada ranah BPOM dan Dotip betul-betul konsultasi dan komunikasi aktif pada pihak BPOM? Nah, jadi jangan sampai juga, mohon maaf sekali, jangan sampai juga kalau memang ownernya, pabriknya, ataukah pemilik skincare itu belum clear, jadi harus kita gas sampai dengan hancur usahanya. Nah, tetapi kalau memang sudah clear, cocok, sepakat, mau ikut dalam hal top up, ya mungkin tidak akan disepil buruk. Nah, ini kan pertanyaannya masyarakat Indonesia yang masuk kepada saya dan kepada lembaga LBH Kesehatan. Nah, kalau memang tadi itu Ibu HS pun juga sudah dinyatakan baik, sopan, santun, ini apakah memang sudah ada pertemuan dengan Doktip terlebih dahulu sampai dengan ada pernyataan Doktip seperti itu? Ini kan banyak masyarakat juga yang mempertanyakan. Makanya dari awal saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, kita sesama profesi advokat saja itu ada etika profesinya apabila lagi bertugas dan jalankan surat kuasa atau pendampingan klien. Apalagi profesi kedokteran pun juga jelas tidak boleh membanggakan diri sendiri, dan sebagai profesi dokter itu tidak boleh saling menjelekkan. Dan kita beranggapan seperti apa yang orang itu ingin lakukan kepada kita, tapi secara tidak langsung kita sebagai profesi, sesama profesi itu saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling merangkul untuk kebaikan. Bukan melempar-lempar ujaran-ujaran yang tidak jelas, apalagi sampai dengan urusan UIK aja ada indikasi dugaannya untuk narkoba. Lah, tapi kalau memang untuk berbicara masalah topeng, ada indikasinya juga menyimpan suatu kisah yang tragis tentunya. Apakah itu? Seperti itulah ya. Mungkin itu ya buat masyarakat Indonesia yang bertanya-tanya. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin cerdas, semakin smart, semakin pintar dalam melihat suatu pemberitaan. Jangan langsung diterima mentah-mentah dan seolah-olah dia jadi pahlawan, tetapi dia adalah seorang pengkhianat. Mungkin itu penyampaian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Indonesia.